Lu udah beli Bitcoin, lu udah punya Ethereum, terus lu ngerasa lu udah siap buat masa depan. Tunggu dulu nih. Gue punya satu pertanyaan yang simple banget, yang basic banget. Tapi banyak orang yang masih keliru. Apa perbedaannya private key sama public key? Mungkin di otak kalian nih saat ini ngomong, halah simple, yang penting cuan, gak butuh tahu. Kalau sampai saat ini lu masih mikir kayak gitu, lu salah besar, lu dalam bahaya. Karena di dunia kripto ini, di dunia yang udah serba decentralized, kalau lu gak paham bedanya dua kunci ini, lo itu sebenarnya gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Lo cuma numpang, dan lo bisa kehilangan semua aset lo. Aset yang lu kumpulin bertahun-tahun sekejap mata. Dan semuanya ini gak bakal bisa baik lagi. Hilang di telan bumi. Dan ini tuh bukan main-main. Itu hal yang serius yang harus kalian paham. Oke, sekarang gue bakal bahas pakai bahasa yang sederhana aja nih, supaya kan gak pusing sama istilah kriptografi yang mungkin kalian bakal mabok kalau dengernya. Pikirin aja lo kayak punya berangkas digital. Nah, anggapannya public ini tuh kayak nomor rekening bank lu atau alamat email lu. Lu boleh dan bahkan harus ngirimin public key ini ke orang-orang supaya lu bisa ngomong nih, nanti kirimin kriptonya ke alamat ini ya, kalian transferin kriptonya ke sini ya, token-tokennya ke sini ya, dan itu pasti aman. Orang-orang tuh cuma bisa naruh doang, cuma bisa ngirim doang, nggak bisa ngambil karena itu kunci publik yang orang-orang bisa lihat, orang-orang bisa tahu, tapi mereka nggak bakal pernah bisa ngambil dari public key. Tapi ada kunci yang kedua nih, namanya itu private key. Kalau public key itu kayak nomor rekening lu, alamat email lu yang semua orang bisa lihat buat transfer, yang buat berkomunikasi. Private key itu kebalikannya, itu kayak password lu, nomor rekening lu ya buat mengakses aset-aset lu, data-data penting lu. Jadi private key ini bukti kalau ini tuh aset lu. Jadi lu berhak buat ngirim, buat ngabisin, ngeluarin, bahkan foya-foyain aset punya lu. Dan private key ini haram hukumnya kalau diketahui sama orang lain. Lu nggak pernah boleh ngirim atau ngasih tahu private key lu ke siapapun, mau itu pacar lu, mau itu ke tim support lu, mau ke teman-teman terdekat lu, gak pernah boleh tahu. Karena kalau sama mereka tahu, mereka menjadi lo di mata sistem. Mereka bisa ngeluarin aset lo, mereka bisa ngambil aset lo, mereka bisa ngirimin foya-foyain semua aset lo. Itu kenapa mereka nggak boleh sampai tahu. Kalau sampai itu terjadi dan semua aset lo hilang ya, gak bakal ada customer service buat lo ngadu. Lo gak bakal bisa ngapor polisi. Hilang selamanya aja, aset-aset lu hilang lenyap di telan bumi. Nah, sekarang pasti lu mikir, ribet amat sih, kenapa harus ada 2 password segala, 2 kunci segala, kenapa nggak cuma 1 password aja? Nah, ini jeniusnya dari teknologi ini nih. Jadi public key lu itu dibuat dari proses matematika, algoritma dari private key lo, tapi itu arahnya satu arah. Jadi lu bisa bikin public key dari private key lu, tapi public key-nya gak bakal bisa dibalik supaya tahu private key lu apa. Dan inilah cara paling aman buat ngamanin semua aset lu. Semua orang boleh tahu tuh public key lu apa, boleh tahu tuh buat ngirim kripto ke lu segala macem. Tapi mereka gak pernah boleh tahu private key lu itu apa. Ini tuh beda banget sama bank. Kalau sama bank tuh yang mindahin aset lu, yang mindahin uang lu, duit lu. Bank tuh jadi perantara orang ketiga antara lu sama orang yang lu mau transfer. Sedangkan di kripto itu gak ada perantaranya, gak ada pihak ketiganya. Ini benar-benar lu sama orang yang mau nerima aset dari lu atau mau ngasih aset ke lu. Jadi lu yang megang kendali sendiri, lu yang tanggung jawab sendiri. Jadi denger ini baik-baik. Kalau lu naruh semua aset kripto lu di exchange, lu naruh di platform jual beli, lu gak naruh private key-nya, berarti itu exchange yang megang semua aset-aset lu. Lu cuma nitipin semua aset-aset lu ke exchange itu, lu gak pegang sepenuhnya, masih dipegang sama exchange itu. Nah, kalau exchange-nya bangkrut, exchange-nya diretas, dihack, atau dibawa kabur, aset lu gimana? Hilang semua, gak ada yang bisa lu salahin, salah lu sendiri. Itu kenapa sebagai perintis kripto biasanya ada sebuah istilah yang paling terkenal, not your keys, not your crypto. Bukan kunci lo,
ya berarti bukan aset lu, bukan kripto lu.